Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan oleh karena rahmat-Nya yang dianugerahkan kepada kita sehingga kita boleh mengusahakan ibadah doa penyembahan dan sekaligus nanti tersungkur di kaki salib Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kiranya Tuhan membukakan firman-Nya untuk membawa kita rendah di kaki salib Tuhan, membawa kehidupan kita sampai kepada derajat yang tinggi, hidup dalam penyembahan, yakni penyerahan diri sepenuh kepada Tuhan. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video, internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, mari kita sambut firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang kedua, ayat yang pasal yang ketiga, Kolose pasal 3, ayat 9 sampai dengan ayat 9 saja. Demikian firman Tuhan. Kolose 3 ayat yang ke-9. Jangan lagi kamu saling mendustai, Ya. karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ya. Jangan lagi kamu saling mendustai. Jangan lagi kamu saling mendustai. Berarti antara yang satu dengan yang lain, jangan lagi saling mendustai, tetapi marilah kita menampilkan hati kita masing-masing dengan sebenar-benarnya di hadapan Tuhan maupun sesama dengan cara berkata jujur. Sebab perkataan-perkataan yang keluar dari mulut berasal dari hati. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Singkatnya, dengan berkata jujur menunjukkan bahwa seseorang tidak hidup di dalam kepalsuan. Singkatnya, dengan berkata jujur menunjukkan bahwa seseorang tidak hidup di dalam kepalsuan. Mazmur 12 ayat yang ketiga. Mazmur 12 ayat yang ketiga, silahkan. Demikian firman Tuhan. Ya. Mereka berkata dusta Ya. seorang kepada yang lain. Berkata dusta, terus? Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Puji Tuhan. Yang dimaksud dengan berkata dusta ialah berkata dengan bibir yang manis tetapi hatinya bercabang. Yang dimaksud dengan berkata dusta ialah berkata dengan bibir yang manis atau mengucapkan kata-kata yang manis tetapi hatinya bercabang. Dengan lain kata, hatinya tidak semanis dan tidak seindah perkataan-perkataan yang keluar dari mulut. Hatinya tidak semanis dan tidak seindah perkataan-perkataan yang keluar dari mulut. Puji Tuhan. Saudaraku, dosa dusta adalah dosa terakhir. Perlu untuk diketahui, dosa dusta adalah dosa terakhir. Artinya dusta dapat digunakan sebagai alat kemas yang indah untuk membungkus segala jenis dosa, kejahatan, dan kenajisan. Amin, saudaraku. Perlu untuk diketahui, dosa dusta adalah dosa terakhir seperti yang tertulis di dalam Wahyu 21 ayat 8, Wahyu 21 ayat 27, Wahyu 22 ayat 15. Artinya dosa dusta adalah dosa terakhir, artinya dusta dapat digunakan sebagai alat kemas yang indah dan yang menarik untuk membungkus, untuk mengemas, membungkus segala jenis dosa, kejahatan, dan kenajisan. Puji Tuhan. Sekarang dampak negatif mencintai dusta. Dampak negatif mencintai dusta, satu, mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Wahyu 21 ayat 8. Mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Wahyu 21 ayat 8. Dua, tidak masuk ke dalam kota Yerusalem baru kecuali yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Ya, tidak masuk ke dalam kota Yerusalem baru kecuali yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Wahyu 21 ayat 27. Tiga,
Setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Wahyu 22 ayat 15. Puji Tuhan. Pendeknya, jika dosa dusta ini dipertahankan, ya, tidak berubah dari dosa dusta, maka akan berujung kepada kebinasaan. Pendeknya, jika dosa dusta ini dipertahankan, ia tidak mau berubah, menyingkir dari dosa dusta, ia akan berujung pada kebinasaannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Matius 5 ayat 34 sampai dengan 37. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, Ya. janganlah sekali-kali bersumpah, Jangan sekali-sekali bersumpah. Terus? baik demi langit, Ya. karena langit adalah takhta Allah, Ya, terus? maupun demi bumi, Ya. karena bumi adalah tumpuan kakinya, Terus? ataupun demi Yerusalem, Ya. karena Yerusalem adalah kota raja besar. Terus? Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, Ya. karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Puji Tuhan. Ayat 37? Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Ya. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Puji Tuhan. Untuk meyakinkan orang lain atau untuk menunjukkan jati diri kita kepada orang lain, tidak perlu bersumpah demi apapun. Amin, saudaraku. Untuk meyakinkan orang lain atau sesama, atau untuk menunjukkan jati diri kepada orang lain, untuk menunjukkan jati diri kita kepada orang lain, tidak perlu bersumpah demi apapun. Jika ya, katakan saja ya. Jika tidak, katakan saja tidak. Pendeknya ia di atas ya, tidak di atas tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat, berasal dari si berasal dari si jahat, yaitu iblis atau setan. Kesimpulannya, mari kita berkata yang sebenarnya, berkata jujur saja di hadapan Tuhan maupun sesama. Amin, saudaraku. Sekarang dampak positif berkata jujur. Sebaliknya dampak positif berkata jujur. Sebaliknya dampak positif berkata jujur. Amsal 11 ayat 11. Amsal 11 ayat yang ke-11, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Berkat orang jujur Ya. memperkembangkan kota. Berkat orang jujur memperkembangkan kota. Terus? Tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Pendusta meruntuhkannya. Perhatikan, berkat orang jujur memperkembangkan kota. Jelas ini menunjuk kota kudus, Yerusalem baru. Disebut juga kota setia, mempelai Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sebaliknya, perkataan dusta merubuhkan kota. Dengan lain kata, pendusta tidak masuk ke dalam kota kudus, yakni Yerusalem baru, tidak layak menjadi mempelai Tuhan. Haleluya. Yang pasti berkat orang jujur memperkembangkan kota. Yang pasti berkat orang jujur memperkembangkan kota. Biarlah kita sekaliannya berkata jujur di hadapan Tuhan maupun sesama. Itulah itulah cara untuk menampilkan hati kita yang sebenar-benarnya di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Puji Tuhan. Berkaitan dengan itu Amsal 14 ayat 11. Berkaitan dengan hal itu Amsal 14 ayat 11. Yang pasti berkat orang jujur memperkembangkan kota. Terus? Demikian firman Tuhan. Ya. Rumah orang fasik akan Ya. musnah. Rumah pendusta akan musnah. Terus? Tetapi kemah orang jujur Ya. akan mekar. Puji Tuhan. Pendusta akan binasa, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Di sini dikatakan bahwa pendusta itu akan binasa, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Arti mekar antara lain, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, arti mekar antara lain. 1, berkembang atau menjadi terbuka. 2, menjadi besar dan gembung atau menjadi banyak. 3, bertambah luas. Dia arti mekar antara lain 1, berkembang atau menjadi terbuka. 2, menjadi besar dan gembung atau menjadi banyak. 3, bertambah luas. Itu arti mekar. Puji Tuhan. Amin ya. Yesaya 54 ayat 1 sampai 3.
Yesaya 54 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ya, dipercepat. Demikian firman Tuhan. Ya. Perjanjian damai dengan Sion. Ya. Bersorak-sorailah hai si mandul Hai si mandul, terus yang tidak pernah melahirkan. ya. Bergembiralah dengan sorak-sorai Ya. dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Tidak pernah menderita sakit bersalin, terus Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, Ya. firman Tuhan. terus Lapangkanlah tempat ya, lapangkanlah tempat kemahmu, terus dan bentangkanlah Ya. tenda tempat kediamanmu. ini kemah mekar, dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu mekar, ya. Terus Janganlah menghematnya. janganlah menghematnya, terus Panjangkanlah Ya. tali-tali kemahmu panjangkanlah tali-tali kemahmu, terus dan pancangkanlah Ya. kokoh-kokoh patok-patokmu. terus Sebab engkau akan mengembang Ya. ke kanan dan ya. ke kiri. Puji Tuhan, terus Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa ya. dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Puji Tuhan. Di sini kita melihat kemah. Di sini kita melihat kemah orang jujur akan mekar. Di sini kita melihat bahwa kemah orang jujur betul-betul akan mekar. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Kemah orang jujur betul-betul akan mekar. Ayat 1 sampai dengan ayat 3 berbicara tentang banyaknya jumlah keturunan sampai pada akhirnya mengembang ke kanan dan ke kiri. Ayat 1 sampai ayat 3 ini berbicara tentang banyaknya jumlah keturunan sampai pada akhirnya mengembang ke kanan dan ke kiri. Maka supaya seluruhnya menjadi satu. Maka supaya seluruhnya menjadi satu, anggota tubuh yang banyak itu menjadi satu, atau supaya anggota tubuh yang banyak itu menjadi satu, 3 hal penting harus diperhatikan. Amin, saudaraku. Saya ulangi ya. Yesaya 54 ayat 1 sampai 3. Ayat ini berbicara tentang banyaknya jumlah keturunan. Kemah akan mekar, dalam kurung Mekah, kemah bertambah mekar, sampai pada akhirnya mengembang ke kanan dan ke kiri. Kemah berkembang, kemah akan mekar. Dapat dipahami, saudaraku? Maka supaya seluruhnya menjadi satu, atau supaya anggota tubuh yang banyak itu menjadi satu, 3 hal penting harus diperhatikan. Amin, saudaraku. 3 hal penting harus diperhatikan. 1, memperluas kemah. Karena sudah semakin bertambah banyak jumlah keturunan, maka otomatis memperluas kemah. 2, panjangkanlah tali-talinya, maksudnya tali kemah. 3, dikokohkannya patok-patok atau pasak-pasaknya. Dikokohkannya patok-patok atau pasak-pasaknya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Haleluya. Inilah yang disebut kemah akan mekar. Puji Tuhan. Dapat dipahami ya, saudaraku? Puji Tuhan. Jadi keterangan memperluas kemah. Keterangan memperluas kemah. Kemah sama dengan rumah Tuhan, sama dengan tubuh Kristus. Berarti memperluas kemah artinya masuk di dalam pembentukan tubuh Kristus atau terwujudnya kesatuan tubuh yang berbeda-beda. Amin, saudaraku. Memperluas kemah. Kemah sama dengan rumah Tuhan, sama dengan tubuh Kristus. Berarti memperluas kemah artinya masuk di dalam pembangunan tubuh Kristus atau terwujudnya kesatuan tubuh yang berbeda-beda. Puji Tuhan. Yohanes 17 ayat 21 sampai dengan 22. Injil Yohanes 17 ayat 21 sampai 22, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Supaya mereka semua menjadi satu. Supaya anggota tubuh yang banyak dan yang berbeda-beda itu menjadi satu. Kafir dan Israel menjadi satu pada akhirnya. Terus Sama seperti engkau ya Bapa, Ya. di dalam aku, Ya. dan aku di dalam engkau, Ya. agar mereka juga di dalam kita. Terus Supaya dunia percaya Ya. bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Terus Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan Ya. yang engkau berikan kepadaku. Terus Supaya mereka menjadi satu. supaya mereka menjadi satu. Terus Sama seperti kita adalah satu. ya, anak dan bapa adalah satu. Terus
Aku di dalam mereka, Ya. dan engkau di dalam aku. Terus, Supaya mereka sempurna. kalau menjadi satu. satu pasti sempurna. Terus, Agar dunia tahu Ya. bahwa engkau yang telah mengutus aku. Ya. Dan bahwa engkau mengasihi mereka. Terus. Sama seperti engkau mengasihi aku. puji Tuhan, kerinduan Yesus, anak Allah yang paling mendalam, tertuang di dalam doanya kepada Bapa. Kerinduan Yesus yang paling mendalam tertuang di dalam doanya kepada Bapa, yakni supaya gereja Tuhan menjadi satu, sama seperti anak dan Bapa adalah satu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kalau gereja Tuhan menjadi satu, maka gereja akan sempurna. Tapi kalau gereja tidak menjadi satu, anggota tubuh tidak menjadi satu, maka tidak akan nampak kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Ayat yang keempat. Mari kita meresponi apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan turuti sesuatu yang tak suci, yang sifatnya memisahkan anggota tubuh yang berbeda-beda itu. Tidak baik. Itu kepentingan sendiri, kepentingan diri atau kesenangan itu merupakan kesenangan sesaat, tidak ada artinya. Mari kita responi, kita sambut kerinduan Tuhan yang paling mendalam atas gereja Tuhan. Perhatikan ayat yang keempat. Aku telah mempermuliakan engkau di Ya, bumi. mempermuliakan engkau di bumi, terus Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. puji Tuhan. Doa dinaikkan setelah ia menyelesaikan. Di sini jadi pada ayat 4 doa Yesus itu dinaikkan. Tadi sudah menaikkan doa, amin saudaraku. Setelah ia menyelesaikan pekerjaan Allah. Puji Tuhan. Banyak kali orang Kristen berdoa, tetapi apa yang menjadi tanggung jawabnya diabaikan. Tetapi Yesus tidak. Doa dinaikkan, kerinduannya dinaikkan di dalam doanya kepada Bapa, tetapi setelah Yesus menyelesaikan pekerjaan Allah, maka pendeknya perkataan dan perbuatan telah dinyatakan demi terwujudnya kesatuan tubuh. Jadi perkataan dan perbuatan itu sudah dinyatakan oleh Yesus anak Allah supaya terwujudnya kesatuan tubuh yang sempurna. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Banyak orang Kristen banyak bicara, banyak orang Kristen hanya bisa berbicara dan bahkan banyak berbicara, tetapi tidak mau menunjukkan tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Tidak mau merendahkan dirinya untuk menunjukkan tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Hanya pandai bicara saja supaya terlihat menarik, tapi hatinya bercabang. Sama dengan pendusta. Tetapi Yesus anak Allah tidak seperti itu. Doa ia naikkan, tetapi setelah ia menyelesaikan pekerjaan Allah. Pendeknya, perkataan dan perbuatan telah dinyatakan oleh Yesus anak Allah demi terwujudnya kesatuan tubuh. Jadi Tuhan Yesus sangat memperhatikan kehidupan kita. Sangat peduli dengan kehidupan kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mari kita responi apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Mari kita sambut karena ia telah menyelesaikan pekerjaan Allah Bapa di atas kayu salib. Meresponi kerinduan Tuhan berarti menjunjung tinggi korban Kristus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Yohanes 19 ayat 30. Injil Yohanes 19 ayat 30. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus mati. Terus? Sesudah Yesus meminum anggur asam itu. Sesudah meminum anggur asam, terus berkatalah ia, Ya. sudah selesai. Sudah selesai, terus Lalu ia menundukkan kepalanya Ya. dan menyerahkan nyawanya. sesudah meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai, lalu menyerahkan nyawanya, atau Yesus mati. Puji Tuhan. Selanjutnya dalam keadaan mati di atas kayu salib untuk menyelesaikan pekerjaan Allah,
ayat 32 sampai 33. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama Iya. dan kaki orang yang lain Iya. yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus, kaki-kakinya dipatahkan, ayat 33. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus Iya. dan melihat bahwa ia telah Yesus telah mati. Setelah berkata selesai, sudah selesai, ia menundukkan dirinya, menundukkan kepala, menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib. Terus, mereka tidak mematahkan nah, kakinya. puji Tuhan. Karena Yesus telah mati di atas kayu salib, maka prajurit-prajurit itu tidak mematahkan kaki-kakinya. Pendeknya, tulang-tulang Yesus tidak ada yang dipatah-patahkan. Sama dengan terwujudnya kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Amin. Amin. Berarti doanya atau permohonannya, perkataannya yang dinaikkan di dalam doa sesuai dengan perbuatannya demi terwujudnya kesatuan tubuh. Puji Tuhan. Sekali lagi sambutlah, responilah apa yang menjadi kerinduan Tuhan ini. Berarti sama dengan menjunjung tinggi korban Kristus. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Lebih jauh kita perhatikan 1 Korintus 12 ayat 12. Satu Korintus 12 ayat 12, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Ya, banyak anggota ya. Anggota tubuh itu banyak anggota. Tidak satu anggota, banyak. Puji Tuhan, banyak. Banyak. Ada kulit putih, ada kulit hitam, ada kulit kuning, ada kulit merah dan lain sebagainya. Puji Tuhan, banyak. Ayat 12 baca. Karena sama seperti tubuh itu satu Tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak. sekalipun anggota-anggotanya banyak. Terus, Dan segala anggota itu ya, sekalipun banyak sekalipun anggota-anggota tubuh itu banyak, merupakan satu tubuh. tetapi itu merupakan satu tubuh. Puji Tuhan. Walaupun kita banyak, tapi satu tubuh. Amin. Puji Tuhan. Satu tubuh. Pemikiran yang seperti itu harus tersirat di dalam hati dan pikiran kita. Walaupun banyak anggota tubuh, tetapi kita merupakan satu tubuh. Hal itu harus tersirat dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Karena memang kita meresponi, menyambut apa yang menjadi kerinduan Yesus anak Allah. Menjunjung tinggi korban Kristus. Amin, saudaraku. Terus baca. Sebab dalam satu roh kita semua, Nah, ulangi ya, terakhir. sekalipun banyak merupakan satu tubuh, Ya. demikian pula Kristus. Demikian pula Kristus. Puji Tuhan. Tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Tetapi sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Mengapa anggota-anggota tubuh harus satu? Jawabnya, karena Kristus pun adalah satu. Karena Kristus pun atau kepala hanya ada satu. Amin, saudaraku. Bayangkan kalau kepala ada dua. Pikiran juga mendua. Mengapa kita harus menjadi satu tubuh walaupun berbeda-beda? Karena Kristus pun satu. Karena kepala pun satu. Bayangkan kalau kepala dua. Berarti pengertiannya banyak. Dua. Pemikirannya dua. Kalau pemikiran dua, kalau pemikiran berbeda-beda, sampai kapanpun tidak akan terwujudnya kesatuan tubuh. Jadi mengapa? Jadi pertanyaannya tadi, mengapa anggota-anggota tubuh harus satu? Jawabnya, karena Kristus pun adalah satu. Kepala adalah satu, tidak dua. Supaya pengertian kita satu. Pemikiran kita satu, pengertian kita satu, pemahaman kita satu. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang Maha Esa. Tidak dua, tidak satu. Supaya kita jangan mendua hati. Menyembah Allah yang hidup atau menyembah berhala. Menomorsatukan perkara lahiriah atau mengutamakan Tuhan, ibadah pelayanan.
kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Amin. Ayo belajar semakin bijaksana, semakin dewasa untuk meresponi dan menyambut kerinduan dari Yesus Anak Allah. 1 Korintus 1 ayat 10. Demikian firman 1 Tuhan. Korintus 1 ayat 10, baca. Perpecahan dalam jemaat. Lihat. Terus? Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, Ya. demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, Ya. supaya kamu seia sekata, Supaya kamu seia sekata, terus dan jangan ada perpecahan. jangan ada perpecahan di antara anggota tubuh yang berbeda-beda, harus satu, terus. Tetapi sebaliknya, Ya. supaya kamu erat bersatu Iya. dan sehati sepikir. Puji Tuhan. Di sini juga kita bisa melihat betapa kerinduan daripada Yesus, betapa Rasul Paulus menyambut dan meresponi apa yang menjadi kerinduan yang mendalam dari Yesus Anak Allah. Sebab kerinduan daripada Rasul Paulus adalah supaya jemaat di Korintus ini seia sekata. Jangan ada perpecahan antara anggota-anggota tubuh yang berbeda-beda. Amin. Sebaliknya supaya jemaat di Korintus erat bersatu dan sehati sepikir. Itu dimulai dari nikah rumah tangga. Baru bertambah besar dalam penggembalaan ini. Dimulai dari diri kita kepada Tuhan. Kemudian praktek di bumi pertama dalam nikah rumah tangga. Seia sekata, sehati sepikir. Kemudian bertambah besar dalam perhimpunan, dalam penggembalaan GPT Betania Serang dan Cilegon. Amin. Pendeknya, wujud dari kesatuan tubuh. 1, seia sekata. Puji Tuhan, seia sekata. 2, sehati sepikir. Puji Tuhan. Baik dalam nikah rumah tangga harus seia sekata. Untuk mengarungi bahtera nikah rumah tangga harus seia sekata. Untuk mengarungi bahtera nikah rumah tangga harus sehati sepikir. Tidak boleh masing-masing mengambil jalannya sendiri-sendiri. Puji Tuhan. Supaya kerinduan Tuhan yang mendalam ini terwujud. Saya sebagai suami dikoreksi oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 12 sampai ayat 13. Yang aku maksudkan ialah Ya. bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, Ya. atau aku dari golongan Apolos, Ya. atau aku dari golongan Kefas. Ada golong-golongan di sini. Berarti ada blok-blokan, ada pengkotak-kotakan. Terus? Atau aku dari golongan Kristus. Ya, terus? Adakah Kristus terbagi-bagi? Ya, di sini ada pengkotak-kotakan atau penggolong-golongan, golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kefas, dan golongan Kristus. Lalu Rasul Paulus bertanya kepada jemaat di Korintus, adakah Kristus terbagi-bagi? Terus? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Adakah manusia mati karena dosa manusia? Terus? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Puji Tuhan. Jadi saudara, tidak boleh ada perpecahan di dalam tubuh. Amin. Tidak boleh ada pengkotak-kotakan. Tidak boleh ada blok-blokan. Seperti jemaat di Korintus ini. Ada blok, ada golongan Paulus. Ada golongan Apolos. Ada golongan Kefas. Bahkan ada golongan Kristus. Anggota tubuh terbagi-bagi. Sama artinya terpecah-pecah. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab itu tidak boleh ada perpecahan di dalam tubuh. Mengapa? Sebab, istri pertama, Kristus tidak terbagi-bagi. Atau Kristus hanya ada satu. Kepala hanya ada satu. Amin. Puji Tuhan. Tidak terbagi-bagi. Kemudian, Kristus telah
menanggung dosa kita di atas kayu salib. Mati di atas kayu salib, menderita di atas kayu salib. Kristus telah menderita karena dosa kita di atas kayu salib. Baru strip yang ketiga, Kristus telah mati dan bangkit untuk jemaatnya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Betapa mulianya hati dan pikiran Yesus anak Allah. Betapa agungnya korban Kristus demi terwujudnya kesatuan tubuh. Kristus tidak terbagi-bagi, Kristus tidak ada dua. Sehingga pengertian kita juga tidak dua, pikiran kita juga tidak dua. Sehati, sepikir, seia dan sekata. Dimulai dari hubungan pribadi lepas pribadi dengan Tuhan, kemudian praktek di bumi, nikah dalam rumah tangga, lebih besar lagi nikah dalam penggembalaan ini. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. 1 Korintus 12 ayat 13. Silakan. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita Ya. semua, Ya. baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Ayat 12 saja dulu. Karena sama seperti tubuh itu satu, Ya. dan anggota-anggotanya banyak, Iya. dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, Iya. demikian pula Kristus. Ayat 13. Sebab dalam satu roh kita Iya. semua, Dalam satu roh kita semua, terus baik orang Yahudi baik Yahudi, maupun orang Yunani, Yunani, kafir dan Israel. Terus baik budak maupun orang baik merdeka, budak maupun orang merdeka. Ini bentuk jenis-jenisnya anggota tubuh itu berbeda-beda. Kafir, Israel, hamba, merdeka. Terus telah dibaptis Ya. menjadi satu tubuh. Terus? Dan kita semua diberi minum dari satu roh. iya, puji Tuhan. Intinya anggota tubuh yang berbeda-beda telah dibaptis menjadi satu tubuh dan diberi minum dari satu roh. Intinya anggota tubuh yang berbeda-beda tadi, Yunani dan kafir, budak dan merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan selanjutnya diberi minum dari satu roh. Strip pertama, dibaptis menjadi satu tubuh artinya Yesus telah mati dan bangkit supaya kita satu. Sesuai dengan 1 Korintus 1 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13 tadi. Amin. Kemudian diberi minum dari satu roh. Kemudian diberi minum dari satu roh artinya diperlengkapi dengan karunia-karunia Roh Kudus, diperlengkapi dengan jabatan-jabatan Roh Kudus. Tujuannya supaya kita satu. Puji Tuhan. Dalam penggembalaan ini dikaruniakan 9 karunia Roh Kudus. Tujuannya saling memperlengkapi supaya tubuh itu satu. Dipercayakan juga 9 jabatan yang dirampingkan menjadi 5 jabatan. Misalnya 1 dari 5 jabatan itu adalah jabatan gembala. Saya hamba Tuhan sudah menerima jabatan gembala untuk menggembalakan sidang jemaat. Amin, saudaraku. Untuk menggembalakan sidang jemaat. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus telah mati dan bangkit supaya kita satu. Kemudian diberi minum dari satu roh, artinya diperlengkapi dengan 9 karunia-karunia Roh Kudus dan 9 jabatan-jabatan Roh Kudus. Puji Tuhan, demi terwujudnya kesatuan tubuh. Puji Tuhan. Saya tidak mungkin bisa berjalan sendiri. Kepala tidak mungkin berjalan sendiri kalau tidak ada anggota tubuh. Anggota tubuh juga tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kepala. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Berarti apa yang dikerjakan oleh Yesus anak Allah ini betapa mulianya. Betapa agungnya korban Kristus itu. Sehingga tidak ada perbedaan. Sampai akhirnya menjadi seia sekata, sehati sepikir.
Bukankah mulianya korban Kristus, agungnya korban Kristus? Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Lebih jauh kita memperhatikan Efesus 4 ayat 9 sampai 12. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Kesatuan jemaat Ya. dan karunia yang berbeda-beda. Nah, kesatuan. Kenapa? Karena diberi minum oleh roh yang satu yang sama. Terus baca. Bukankah ia telah naik? Bangkit. Terus Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. mati. Terus Ia yang telah turun, mati. ia juga yang telah naik. Ya. Jauh lebih tinggi daripada semua langit. Bangkit. Untuk memenuhkan segala sesuatu. Untuk memenuhkan segala sesuatu. Pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus untuk memenuhkan segala sesuatu. Lanjut ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul. Nah, bukan hanya pengalaman kematian dan kematian, juga dia memberikan 5 jabatan. 1, jabatan rasul. 2, maupun nabi-nabi, jabatan nabi. 3, pemberita-pemberita jabatan penginjil. 4, maupun gembala, jabatan gembala. 5, dan pengajar jabatan mereka. guru. Tujuannya diberi minum dari roh yang satu yang sama. Tujuannya terus. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus Ya. bagi pekerjaan pelayanan. Iya, bagi pembangunan tubuh untuk Kristus. memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, supaya terwujudnya kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Maka apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 1 ayat 10 sampai ayat 13 itu benar. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus mati karena dosa manusia? Apakah Paulus mati dan bangkit karena dosa manusia? Tidak. Jadi jelas, Yesus telah mati dan bangkit. Kemudian dia memberi minum dari roh yang satu yang sama. Bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Terwujudnya kesatuan tubuh yang berbeda-beda. Yahudi dan Yunani atau kafir, budak dan merdeka menjadi satu. Tidak ada perbedaan yang mencolok. Puji Tuhan. Jadi inilah berkat orang yang berkata jujur. Memperkembangkan kota. Kemahnya akan mekar. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, hal yang harus diperhatikan. 1 Korintus 12. Kita dahulu tidak saling mengenal ya, satu dengan yang lain, betul? Dahulu tidak saling mengenal. Kita datang dari berbagai-bagai tempat penjuru bumi ini, tetapi akhirnya disatukan oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Sehingga kita pada akhirnya nanti seia sekata, sehati sepikir, satu tujuan, yaitu saling melengkapi, saling bagi pekerjaan pelayanan, saling melengkapi satu dengan yang lain, bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Puji Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 14. 1 Korintus 12 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Demikian firman Tuhan. Ya, tadi sebelum kita membaca ini, terlebih dahulu saudara tulis hal-hal yang harus diperhatikan. Baca. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota. Tubuh tidak terdiri dari satu anggota. Ada kulit kuning, ada kulit sawo matang, ada kulit merah, ada kulit hitam. Ada juga disebut hamba, budak dan merdeka, Yahudi dan Yunani. Tidak satu anggota. Terus, Tetapi atas banyak anggota. tetapi atas banyak anggota. Tadi sudah saya sebut. Terus, Andai kata kaki berkata, nah, kaki, bagian dari salah satu anggota tubuh yang letaknya berada di bagian paling bawah. Terus
Karena aku bukan tangan, Dia berkata, aku bukan tangan. Terus, aku tidak termasuk tubuh. lalu berkata, aku tidak termasuk tubuh. Terus, benarkah ia tidak jadi termasuk benarkah ia tidak termasuk tubuh Kristus? Terus, tubuh? Dan andai kata telinga berkata, telinga. Tubuh ini dibagi dua, kepala dan tubuh, badan. Kemudian anggota tubuh di bagian kepala ada juga yang berbicara. Nah, ini pandai-pandai bicara ini tidak boleh-boleh lagi ya. Tidak boleh-boleh. Tidak boleh. Salah satu anggota tubuh di bagian badan juga sudah bicara tadi. Tapi asal ngomong, tidak mengerti apa yang diucapkannya. Juga salah satu anggota di bagian kepala, anggota tubuh bagian kepala ini juga bicara juga, tapi tidak tahu apa yang dia bicarakan. Demikian kita seringkali seperti itu. Tidak tahu apa yang diucapkannya. Apa yang dia katakan anggota tubuh pada bagian kepala? karena aku bukan mata, Karena aku bukan mata, telinga berkata karena aku bukan mata. Terus, aku tidak termasuk tubuh. aku tidak termasuk tubuh. Terus, Jadi benarkah ia tidak termasuk benarkah tubuh? ia tidak termasuk tubuh? Puji Tuhan. Saudara, di sini dikatakan, nanti kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Kemudian andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Artinya tidak boleh minder. Tidak boleh rendah diri. Sebaliknya harus percaya diri. Yakin bahwa kasih Allah berlaku untuk semua orang. Tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Amin, saudaraku. Tidak boleh rendah diri. Haleluya. Tadi salah satu anggota tubuh di bagian badan ini yang paling terendah, letaknya paling bawah adalah kaki. Jadi karena dia merasa paling rendah, dia berkata, andai karena aku bukan tangan, aku bukan tubuh. Kemudian ada lagi suara dari anggota tubuh yang ada pada bagian kepala, yaitu telinga. Karena aku bukan mata, aku bukan anggota tubuh. Artinya jangan rendah hati, jangan minder. Tidak boleh minder, tidak boleh rendah diri. Sebaliknya harus percaya diri. Yakin bahwa kasih Allah berlaku untuk semua orang. Memang posisi mata agak lebih tinggi dari telinga. Posisi kaki lebih rendah dari tangan. Sebab itu tidak boleh minder. Tidak boleh rendah diri. Harus yakin percaya bahwa kasih Allah tidak membeda-bedakan antara anggota tubuh yang satu dengan anggota tubuh yang lain. Tidak melihat warna kulit. Tidak melihat apakah dia budak atau merdeka. Amin. Tidak boleh minder. Oh, karena dia kaya, saya tidak usah melayani. Oh, karena dia pendidikannya tinggi, saya tidak usah melayani. Tapi harus yakin, harus percaya bahwa kasih Allah tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian ada lagi yang harus diperhatikan. Supaya tidak terjadi perpecahan di dalam anggota tubuh ya. Amin. Ingat, tidak boleh minder, tidak boleh rendah diri. Merendahkan diri boleh. Rendah diri tidak boleh. Minder namanya. Biasanya orang minder itu karena dia tidak punya. Sekali waktu dia punya pasti sombong. Itu sudah pasti. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Beda-beda tipis antara minder dengan rendah hati. Sebetulnya minder itu tidak benar. Mengapa dia minder? Ya karena dia tidak punya. Oh, berarti sebaliknya kalau dia punya pasti sombong. Jadi yang Tuhan mau rendah hati. Dan harus yakin, harus percaya bahwa kasih Allah tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Amin. Puji Tuhan. Supaya sehati sepikir, seia sekata. Jangan melenceng.
Seperti tutur kata baik tapi sebetulnya tidak baik. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Ayat 17. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, Ya. di manakah pendengaran? Ya. Andai kata seluruhnya adalah telinga, Ya. di manakah penciuman? Puji Tuhan. Kemudian tidak boleh dikuasai oleh roh egosentris atau kepentingan diri. Puji Tuhan. Tidak boleh dikuasai oleh roh egosentris atau kepentingan diri. Kalau kita melayani Tuhan, layani Tuhan di atas dasar melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati. Melayani di atas dasar korban Kristus. Amin, saudaraku. Amin. Biar kita datang melayani Tuhan dengan kerendahan hati dan di atas dasar korban Kristus, tidak yang lain-lain. Ayat 20 sampai 22. Di sini akan terlihat kebalikannya. Memang ada banyak anggota, Ya. tetapi hanya satu tubuh. Ya, memang ada banyak anggota, di sini diulangi lagi. Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. 21 sampai 22. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, Iya. aku tidak membutuhkan engkau. Iya. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, Iya. aku tidak membutuhkan engkau. Terus Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, paling rendah seperti paling lemah seperti ulangi 21 dulu. jadi mata tidak dapat berkata kepada Mata tangan, tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. iya tidak membutuhkan engkau. Terus Dan kepala tidak dapat berkata kepada Iya. kaki, Iya. aku tidak membutuhkan engkau. iya Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, lemah, yang paling yang- dibutuhkan. hina, seperti kaki, seperti seperti kaki tadi. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling hina, yang paling lemah, yang paling dibutuhkan. Puji Tuhan. Jadi sebaliknya, tidak boleh sombong, sekalipun mata berada di tempat yang tinggi, sedangkan kaki berada di tempat yang paling rendah, yang paling lemah. Amin, saudaraku. Sebaliknya tidak boleh sombong. Puji Tuhan. Sebab di sini dikatakan, mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Kemudian mata itu lebih tinggi dari tangan. Kemudian kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Jadi hal yang diperhatikan berikutnya adalah tidak boleh dikuasai oleh dosa kesombongan, keangkuhan, ketinggian hati. Sekalipun mata lebih tinggi dari tangan, sekalipun kepala lebih tinggi dari kaki, tidak boleh sombong. Tuhan sudah menyusun anggota tubuh itu begitu rupa. Tuhan lebih tahu. Amin, saudaraku. Dalam demikian juga posisi pasti terkait dengan apa yang kita kerjakan, maka pekerjaan ini pun terkait dengan upah yang kita terima. Jadi apapun upah yang kita terima, jangan bersungut-sungut, karena Tuhan lebih tahu. Amin, saudara. Belajarlah semakin mengerti rencananya Tuhan, supaya tidak ada lagi persungutan. Haleluya. Yohanes 13 ayat 4 sampai 13. Mari. Ayat-ayat terakhir Injil Yohanes 13 ayat 4 sampai 13. Injil Yohanes 13 ayat 4 sampai 8 maksud saya. Demikian Yohanes 13 ayat 4 sampai 8. Silakan. Yesus membasuh kaki Ya. murid-muridnya. Puji Tuhan, yang hina tadi justru anggota tubuh yang paling lemah, yang paling hina, yang paling tempatnya yang paling rendah, itu yang paling dibutuhkan. Maka itu bisa kita perhatikan seperti apa yang dilakukan dulu oleh Yesus anak Allah terhadap murid-murid. Yohanes 13 ayat 4 sampai 8. Baca. Lalu bangunlah Yesus dan Ya. menanggalkan jubahnya. Ya. Ia mengambil sehelai kain lena Ya. dan mengikatkannya pada pinggangnya. Terus Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi. basi, bokor,
baskom ataupun tempat wadah air, terus dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. iya, Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. terus Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. iya, Kata Petrus kepadanya, terus Tuhan, engkau Tuhan. hendak membasuh kaki. iya, terus Jawab Yesus kepadanya, iya, apa yang kuperbuat, Iya. engkau tidak tahu sekarang, Iya. tetapi engkau akan mengertinya kelak. engkau akan mengertinya kelak. Ayat 8. Kata Petrus kepadanya, Iya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. iya, Jawab Yesus, Iya. jikalau aku tidak membasuh engkau, Iya. engkau tidak mendapat bagian di dalam aku. di dalam tubuh Kristus, tidak menjadi bagian dari anggota tubuh. Puji Tuhan. Yesus menanggalkan jubahnya dan mengikat pinggangnya, kemudian mengisi air di dalam sebuah basi atau bokor. Lalu ia mencuci kaki murid-muridnya. Lalu ia mencuci kaki murid-muridnya. Artinya, Yesus sangat memperhatikan anggota tubuh yang paling lemah. Anggota tubuh yang paling hina. Yakni kehidupan yang penuh penyangkalan terhadap diri. Penyangkalan diri. Amin, saudaraku. Kehidupan yang rela menjadi hina, rela menjadi bodoh karena salib Kristus. Itulah kehidupan yang berada di tempat yang paling rendah seperti kaki. Tetapi itulah yang diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan sangat memperhatikan kehidupan di dalam penyangkalan diri. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tujuan mencuci kaki ialah supaya terwujudnya kesatuan tubuh. Puji Tuhan. Supaya terwujudnya kesatuan tubuh. Seperti apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus, jikalau aku tidak membasuh kakimu, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kalau Yesus tidak membasuh kaki Petrus, maka Petrus tidak mendapat bagian dalam kesatuan tubuh Kristus. Maka di sini kita memperhatikan bahwa Yesus sangat memperhatikan kehidupan yang betul-betul berada di dalam penyangkalan diri. Kehidupan yang paling hina, yang paling rendah, yang mau menempatkan diri di tempat yang paling rendah. Itu penyangkalan diri. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan kita kalau orang maju baru kita tampil maju. Kemudian orang merosot dibiarkan merosot, kita pura-pura tidak mau tahu. Tidak tulus di dalam hal kesatuan tubuh. Tidak tulus di dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudara. Belajar dan bertobat cepat-cepat. Jangan hanya pandai berbicara seperti lemah lembut tapi tidak mau berubah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tujuan mencuci kaki tadi supaya terwujudnya kesatuan tubuh. Kembali membaca Yesaya 54. Jadi saudara, saya tambahkan sedikit. Untuk Yesus membasuh kaki murid-murid, nampaknya hal itu terlihat, nampaknya apa yang dilakukan oleh Yesus itu terlihat hina. Tetapi itu harus dia lakukan. Dia harus turun dan merendahkan diri. Supaya terwujudnya kesatuan tubuh. Puji Tuhan. Memang di dalam hal mengikut Tuhan, kita harus menyangkal diri memikul salib. Hina, rendah. Tapi itu yang Tuhan mau. Yang nampaknya hina itu yang paling dibutuhkan. Tuhan tidak butuh orang yang merasa diri hebat. Tuhan tidak butuh orang yang pintar sok ngatur. Tuhan memperhatikan pribadi-pribadi yang mau berada di dalam penyangkalan diri. Hina kecil, menempatkan diri di tempat yang paling rendah. Supaya terwujudnya kesatuan tubuh. Amin, saudara. Puji Tuhan. Nah,
kiranya hal itu membuat suatu motivasi, memotivator kehidupan kita, supaya betul-betul kita sambut, kita responi kerinduan Tuhan yang paling mendalam ini, supaya terwujudnya kesatuan tubuh, sama seperti anak dengan Bapa adalah satu. Tapi jangan hanya pandai bicara. Yesus sudah menyelesaikan pekerjaannya, barulah dia menaikkan doa. Banyak di antara kita saat membutuhkan Yesus berdoa, tetapi tidak mau menyelesaikan pekerjaannya di hadapan Tuhan. Itu tidak benar, tidak adil di hadapan Tuhan. Belajar untuk semakin dewasa, mengerti isi hati Tuhan yang paling dalam itu. Amin. Ya. Amin. Ayo sehati sepikir seia sekata. Kita harus bersatu ya. Amin. Yesaya 54 ayat 1 sampai 3 kembali kita baca. Demikian firman Tuhan. Yesaya 54 ayat 1 sampai 3 baca. Perjanjian damai dengan Sion. Ya. Bersorak-sorailah hai Ya. si mandul yang tidak pernah melahirkan. Ya. Lanjut ayat 2. Lapangkanlah tempat kemahmu. Ya, kemah akan mekar. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terus Dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. terus Janganlah menghematnya. nah, keterangan yang pertama, kemah memperkembangkan kota atau kemah akan semakin mekar. Baru yang kedua, terus Panjangkanlah tali-tali kemahmu. panjangkanlah tali-talinya, tali-tali kemah itu. Dua, terus Dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. sekarang kita akan melihat keterangan. Panjangkanlah tali-tali kemahmu. Puji Tuhan, panjangkanlah tali-tali kemahmu. Puji Tuhan. Mari kita perhatikan Kolose pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Boleh baca ayat 12 agak cepat. Demikian firman Tuhan. Ya? Carilah manusia baru. Ya. Cepat. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ya. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Ya. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Ya, terus Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Ya. Kamu perbuat jugalah demikian. mengampuni, terus ayat 14. Dan di atas semuanya itu. Di atas semuanya itu terus Kenakanlah kasih. ya kenakanlah kasih terus pengikat sebagai tali pengikat terus yang mempersatukan Ya. dan yang menyempurnakan. ya kenakanlah kasih sebagai tali pengikat yang mempersatukan anggota-anggota tubuh yang berbeda-beda dan akhirnya sempurna. Biarlah kiranya kita panjangkan tali-tali kemah itu. Biarlah kasih Allah memenuhi kehidupan kita dan mengalir sampai kepada anggota-anggota tubuh yang lain. Panjangkanlah tali-tali kemah itu sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Prakteknya mengampuni kesalahan orang lain. Prakteknya mengampuni kesalahan orang lain. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Kasih itu fungsinya menutupi banyak dosa, mengampuni dosa. Puji Tuhan. Kemudian keterangan, pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Keterangan, pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Atau kokohkanlah pasak-pasak atau patok-patokmu. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, biarlah kiranya kita melayani Tuhan dengan rendah hati, selain menerima kekurangan orang lain dan mengampuni kekurangan orang lain. Tetapi yang terpenting di dalam hal beribadah dan melayani Tuhan adalah salib harus ditegakkan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dua tangan Tuhan terpaku, dilantakkan, dipakukan di atas kayu salib.
juga dua kaki Yesus telah diletakkan, dipatokkan di atas kayu salib. Biarlah kita melayani Tuhan, menegakkan salib di tengah-tengah ibadah dan pelayanan ini. Kalau kita sama arti menegakkan salib di tengah ibadah pelayanan sama dengan mendirikan rumah di atas korban Kristus. Sekalipun menghadapi ujian, 3 ujian, yaitu hujan turun, kemudian datanglah banjir, angin melanda, tapi rumah itu kuat karena dibangun di atas dasar korban Kristus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita datang beribadah dan melayani Tuhan, bukan untuk mencari firman yang ditambahkan, bukan mencari firman yang dikurangkan. Puji Tuhan. Tetapi kita melayani Tuhan dengan salib ditegakkan di dalamnya, supaya di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan. Dan malam ini Tuhan mau jadikan kehidupan kita menjadi rumah doa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.